Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu, barangkali di hari-hari ini ada orang yang tidak suka dengan kita. Barangkali di hari-hari ini ada orang yang benci kepada kita. Barangkali ada orang-orang mau menjatuhkan kita. Tetapi asal hati kita lurus. Karena manusia itu hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi dia tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, jangan takut kalau ada orang-orang yang hal demikian. Seperti dari Zakheus, dia dihakimi orang banyak. Oh, Tuhan Yesus kok bisa bergabung dengan orang berdosa. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Orang melihat yang ada di depan mata. Oh, itu orang berdosa, orang pengkhianat. Tetapi berbeda apa yang dipikirkan Tuhan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa dampak yang dialami oleh Zakheus setelah ada beberapa yang harus menjadi tantangan bagi dia supaya dia mengalami perubahan? Apa dampak yang dialami? Poin yang ketiga, Bapak, yang terakhir. Yang terakhir kita baca bersama-sama satu poin ini sebagai yang terakhir. 1, 2, 3, ya. Ia mengalami transformasi kehidupan dan seisi rumahnya diselamatkan karena dia berani keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah dampak yang dialami oleh Zakheus karena dia terbuka menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan ada beberapa tantangan yang harus dia lalui. Maka dampaknya adalah yang pertama itu adalah poin yang ketiga, ia mengalami transformasi kehidupan dan seisi rumahnya diselamatkan karena dia berani keluar dari zona nyaman. Ayat 8 dan 9. Apa katanya di sana? Kita baca yuk Bapak Ibu ayat 8 dan 9. 1, 2, 3 ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Stop dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat ini berkata bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, kita melihat bahwa profilnya pribadi seorang Zakheus ini adalah apa tadi Bapak Ibu? Dia seorang yang sangat kaya. Dia orang kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang kaya? Mungkin kita ada teman. Kalau Ibu Madalena banyak temannya orang kaya. Kalau Ibu Madalena banyak. Mungkin juga kita semua ya ada, mungkin kita pernah mengenal orang kaya. Bapak Ibu, biasanya orang kaya itu orang yang berkecukupan. Dia tidak merasakan itu apa itu kekurangan. Segala sesuatu itu terpenuhi. Biasanya kalau dia punya harta benda banyak, apa biasanya yang terjadi dalam pribadi atau ciri-ciri dari seorang kaya? Apa Bapak Ibu? Pertama itu adalah dia sangat takut kalau uangnya itu menurun. Dia sangat takut. Dia sangat khawatir dengan itu. Bahkan bisa apa? Bisa tidak bisa tidur Bapak Ibu. Kalau kekayaannya itu menurun Bapak Ibu. Bisa-bisa dia stres itu. Karena apa? Kekayaannya menurun. Tetapi Zakheus Bapak Ibu, dikatakan dalam bagian ini, tetapi Zakheus berdiri dan berkata di hadapan Tuhan yang ada bersama dia, apa katanya? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita misalnya ada kekayaannya berapa misalnya? 2 miliar. 2 miliar berarti kalau setengahnya 1 miliar. Itu bukan duit yang sedikit Bapak Ibu. Dia berani berkata itu, diberikan kepada orang miskin. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
berarti dia ada orang diperasnya di sana, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang diperasnya karena mengambil pajak banyak. Mafia ini orang. Bukan orang biasa, dia mafia. Dia peras orang. Tetapi dia berkata, sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa? Hebat ya. Hebat Bapak Ibu. 4 kali lipat loh dikembalikan. Bayangkan aja kalau misalnya 10 juta diambil, diperas orang. Berapa kali? 4 kali lipat. Harus diganti dan dikembalikan. Seorang mafia yang mau berubah, mengalami transformasi kehidupan. Hebat ya. Hebat Bapak Ibu. Ayat 9, apa berkata? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Benar, dia adalah orang Israel. Dia adalah keturunan Israel. Cuman karena menjadi mafia di tengah-tengah orang Israel, memeras orang Israel. Maka karena dia mau berubah, dia memberikan hartanya itu, dia mau berubah, maka seisi rumahnya diselamatkan. Bapak Ibu, amin ya. Kita mau kalau keluarga kita diselamatkan. Kita mau kalau pribadi kita mau berubah. Tetapi ada beberapa syarat tadi, ada tantangannya. Kita harus menerima Tuhan Yesus dan dampaknya kita akan mengalami perubahan. Amin ya. Bapak Ibu Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk mengingatkan saya dan kita semua supaya kita boleh mengalami perubahan. Maka kita harus berani berkata tidak tentang kehidupan kita yang tidak baik. Dia berani berkata tidak. Dia berani berkata jujur. Dia berani mengungkapkan bahwa itu sesuatu hal kesalahan. Dan berani keluar dari zona nyaman itu. Sakit enggak memberi itu, Bapak Ibu? Sakit, Bapak Ibu. Hati kita kadang kalau memberi itu, aduh gitu ya. Apa namanya? Berat sekali rasanya, kayak beban 100 kilo gitu ya. Tetapi bagi dia tidak. Ini adalah demi supaya keluarganya diselamatkan dan mengalami perubahan. Bapak Tuhan, ayat yang ke-10. Kita baca yuk ayat 10 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, tadi adalah banyak orang yang melihat Zakheus sebagai orang berdosa, sebagai pengkhianat. Maka Tuhan Yesus datang ke rumahnya, maka orang-orang melihat itu adalah mereka mengatakan, oh kok dia bisa datang ke situ, itu kan orang berdosa. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang ini adalah orang yang hilang. Tetapi dia menyelamatkan itu. Bapak Ibu, dalam 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-7 bagian B. Kita baca yuk sama-sama satu bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Bukan yang dilihat manusia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu, barangkali di hari-hari ini ada orang yang tidak suka dengan kita. Barangkali di hari-hari ini ada orang yang benci kepada kita. Barangkali ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Tetapi asal hati kita lurus. Karena manusia itu hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi dia tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, jangan takut kalau ada orang-orang yang hal demikian. Seperti dari Zakheus, dia dihakimi orang banyak. Oh, Tuhan Yesus kok bisa bergabung dengan orang berdosa, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Orang melihat yang ada di depan mata. Oh, itu orang berdosa, orang pengkhianat. Tetapi berbeda apa yang dipikirkan Tuhan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu, bukan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang terakhir Bapak Ibu, kalimat yang terakhir. 1, 2, 3 ya. Allah benci kepada dosa, tetapi ia sangat mengasihi
orang berdosa. Bapak Ibu, Allah itu sangat tidak toleransi dengan yang namanya dosa. Allah itu sangat tidak senang yang namanya dosa. Tetap ada hukumannya kalau kita berbuat dosa. Dia sangat benci kepada dosa itu. Tetapi kita orang berdosa, dia sangat mengasihi kita. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Allah itu benci kepada dosa, tetapi pribadi kita yang berdosa ini, dia mengasihi itu. Nah Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka mesti kita harus mengalami perubahan. Karena apa? Kita sudah mengalami perjumpaan dengan dia. Maka biarlah lewat itu, maka kita boleh diubahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, lewat kebenaran firman yang telah mengajari kami, mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biar itu boleh mengubah kami, dan juga kami semakin disadarkan untuk mengalami transformasi kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.